Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Naima dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana. Silakan Pada Dwi. Dan saya Dwi Putri Ramadhanti dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2021. Baik, dipersilakan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nortasya Sagita dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang saya berusia 18 tahun. Untuk kesibukan organisasi, saat ini saya sebagai Tunas Koperasi dari Koperasi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, serta menjadi anggota di Angkatan Muda Sabila Muhtadin. Terima kasih. Baik, kepada Tasya, terima kasih. Tasya nih gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, hari ini luar biasa baik. Dwi dan Naima sendiri gimana nih? Oh, kalau aku sendiri, alhamdulillah. Kita berdua baik-baik aja kok. Alhamdulillah. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke. Ya, Baik. Aku sambung ya. Jadi di sini sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama saudari Nortasya Sagita. Nah, jadi di sini kami ada 4 topik. Yang pertama itu ada mental health, yang kedua kebersihan, yang ketiga ada penyakit menular seksual, dan yang keempat ada COVID-19 dan vaksin. Nah, kira-kira dari Nortasya Sagita ini tertarik dengan topik yang mana nih yang mau kita obrolin hari ini? Kayaknya ya, karena aku sebagai mahasiswa baru, lebih tertarik di topik mental health, karena sangat berkaitan dengan kehidupan aku gitu. Terima kasih. Wah, kira-kira nih Tasya kenapa nih jadi memilih mental health itu sendiri, dan seberapa jauh sih Tasya tuh kenal apa sih itu mental health? Mungkin aku jelasin sedikit ya tentang mental health atau gangguan-gangguan yang terjadi kepada orang yang kena mental health itu sendiri. Habis itu pengobatan mental health itu berbeda nggak sih dengan pengobatan fisik itu sendiri? Jadi yang pertama, pengertian mental health itu adalah kondisi kesehatan mental kita tuh dalam keadaan baik-baik saja, dan kita tuh bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari gitu. Habis itu mungkin ada gejala kepada gangguan mental health, itu biasanya kesedihan yang ekstrim, yang kedua, ada perubahan besar dalam kepribadian, yang biasanya orangnya itu ceria, happy terus, jadi suka murung gitu loh. Habis itu yang ketiga, mungkin perasaan bersalah yang berlebihan, sehingga merasa dirinya itu kayak nggak berharga, dan gimana ya, selalu biasanya tuh orang-orang yang merasa dirinya tuh nggak berharga biasanya tuh bisa sampai ke bunuh diri segala macam gitu. Habis itu perubahan nafsu makan dan pola tidur, kemudian mood-moodan itu biasanya sering terjadi sih kepada orang-orang ya, kayak pertama happy, tiba-tiba langsung suka marah-marah gitu kan, sedih gitu. Habis itu penurunan berpikir dan fisik. Ya, habis itu ada sensitif, apatis, habis itu menarik diri dari lingkungan masyarakat nih, kayak pokoknya menjauhlah dari yang namanya orang-orang, kerumunan segala macam gitu. Di situ ada juga kebiasaan berlebihan. Nah, kebiasaan berlebihan ini tuh ada 3. Yang pertama ada overthinking, kayak terlalu lama untuk memikirkan sesuatu kegiatan hingga akhirnya tidak terlaksana. Habis itu ada toxic productivity, yaitu keinginan untuk selalu produktif, kayak pokoknya aku harus gini gitu. Padahal kan kita seharusnya tuh ya harus memikirkan kesehatan mental kita juga gitu, jangan yang selalu mau kayak gini gitu. Habis itu ada Dunning-Kruger effect, itu adalah menganggap remeh sesuatu secara berlebihan. Baik, mungkin itu
Habis itu yang ketiga, nah pengobatan mental health ini tuh sama nggak sih sama pengobatan fisik itu sendiri? Pastinya sangat berbeda ya, karena pengobatan mental health ini tuh nggak cukup kalau kita cuma ngasih dia obat. Obat itu nggak cukup banget, karena ya itu adalah kesehatan mental dia gitu. Dia nggak yang selalu butuh obat yang hanya bisa nenangin dia. Pasti kan tiba-tiba nanti dia tiba-tiba gangguannya muncul gitu. Habis itu prosesnya pun cukup lama, dari mulai mengidentifikasi penyebabnya, pemberian obat bila perlu, di situ merubah gaya hidupnya gitu loh, dan sampai kontrol secara rutin, mungkin ke dokter, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari aku. Aku serahkan ke Dwi. Baik, terima kasih Naima. Nah, dari saudari Natasha Sagita sendiri nih, dari beberapa tanda seperti yang disebutkan sama Naima tadi, kira-kira ada nggak yang pernah terjadi gitu sama saudari Natasha Sagita mengenai gangguan mental health itu sendiri? Oke nih, langsung aja ya. Karena tadi kan udah dipaparin sama saudari Naimah mengenai ciri-ciri dari dari ini mental health tadi. Terus aku ngerasa kayak, oh aku tuh pernah nih ngerasain yang namanya istilahnya overthinking. Terus kayak yang ini mood-moodan, apalagi kalau mendekati haid kan gitu. Karena sebagai seorang perempuan itu sering banget yang ngerasain namanya mood-moodan itu tadi. Itu aja sih kayaknya beberapa yang pernah aku alamin gitu. Baik, terima kasih. Ini aku lanjut penjelasannya sedikit ya mengenai faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan gangguan mental health itu sendiri. Jadi, faktor yang menyebabkan gangguan mental health itu ada dua, ada faktor biologis sama psikologis. Faktor biologis itu sendiri dipengaruhi oleh genetik, fisik, otak, sensorik, dan kondisi saat kehamilan. Nah, jadi itu juga berpengaruh nih. Terus yang kedua, faktor psikologis. Faktor ini disebabkan karena ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Jadi benar banget tuh kata Natasha Sagita tadi, kalau kita kayak masih labil kan, masih remaja ini kadang-kadang kayak merasa terjadi gangguan sama mental health kita. Terus selanjutnya, misal kita tanya nih, apakah kita itu diperbolehkan untuk melakukan self-diagnose? Nah, jadi self-diagnose itu tidak diperbolehkan ya, karena akan menambah pikiran si penderita gangguan, dan hasil dari diagnosnya itu juga tidak akurat. Misalnya nih, kita kan sebagai penderita kan ya, berarti dari segi kesehatan dan juga pikiran kita itu sedang berada dalam kondisi yang kurang bagus, ditambah lagi kita itu bukan seseorang yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, jadi ini aku ada beberapa upaya nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan dari mental health itu sendiri. Yang pertama ada berolahraga. Kemudian juga melakukan kegiatan menulis sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan atau aktivitas positif lainnya. Misal kamu hobi menulis nih, nah itu pas banget tuh, soalnya kita kan kayak bisa menuangkan apa aja yang kita rasakan lewat tulisan-tulisan kita itu. Selanjutnya, menghilangkan kebiasaan buruk yang kita miliki sedikit demi sedikit. Terus, yang penting juga ada menjalin interaksi antar orang. Nah, ini sangat penting karena kita itu sebagai manusia ya, nggak bisa memendam semuanya itu sendiri, karena pasti akan berat di diri kitanya kan. Jadi kita memang perlu seorang teman atau keluarga yang mana bisa menjadi tempat untuk kita itu bisa sharing perasaan. Selanjutnya, kita juga bisa cari-cari nih sambil dan baca tentang gimana sih cara menjaga mental health itu. Kemudian, bersyukur itu sangat penting. Dan yang terakhir, datang ke orang profesional seperti psikiater. Nah, jadi gimana nih Natasha Sagita tentang sharing-sharing kita hari ini? Kalau menurut aku ini luar biasa ya, dari teman-teman sendiri. Sharing ini jujur sangat berguna kepada, kalau bisa sih ditingkatkan lagi gitu dengan yang skala lebih besar gitu. Karena jujur aja dengan adanya sharing ini bikin aku nih sebagai seorang remaja
lebih ngerti mengenai apa sih mental health itu melalui paparan-paparan yang udah kalian bilang ke aku gitu ya. Ada tadi dari pengertian mental health, terus ada ciri-cirinya, terus ada cara pengobatannya juga, bahwa dipaparkan bahwa pengobatan mental health itu kan beda sama pengobatan fisik. Terus juga ada beberapa dipaparkan juga faktor-faktor penyebab mental health, terus bahaya dari self diagnose sama upaya untuk mengatasi gangguan mental health itu sendiri. Jadi jujur ini sangat bermanfaat gitu. Terima kasih ya teman-teman ya. Baik, terima kasih juga saudari Natasha Sagita udah mau Terima sharing-sharing nih kasih. sama kita. Ya, terima kasih banyak ya Tasya udah meluangkan waktunya buat kita nih wawancara. Mungkin itu saja yang bisa aku sama Dwi sampaikan ke Tasya. Terima kasih banyak. Aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 Arteri Iliaka Komunis, Astrocytes Angkatan 2021, Program Studi Kedokteran, Program Sarjana. Di sini langsung saja ya, ini ada Keisha sebagai narasumber kita. Dia nanti di sini kita akan wawancara mengenai kebersihan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Jordi Saputra dengan NIM 2110 911 210020. Dilanjutkan oleh Dimas. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Susartanto dengan NIM 21109 1310025. Baik, untuk Keisha bisa diperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Keisha, pekerjaan saya sebagai pelajar SMP. Baik, pelajar SMP. Menurut Keisha, kebersihan itu apa ya? Dari pandangan Keisha. Menurut saya, kebersihan itu penting. Karena hidup dengan menjaga kebersihan, maka hidup lebih sehat sehingga menjalankan aktivitas bisa lebih lancar. Baik, itu secara umumnya ya. Di sini kami akan menjelaskan lebih dalam biar kita sama-sama belajar mengenai kebersihan itu sendiri. Oke, dimulai dari saya. Menjaga kebersihan merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi resiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi atau kontak tidak langsung, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Kebersihan diri tidak hanya penting bagi kita, namun juga bagi orang di sekitar kita. Kebersihan diri seseorang dapat berdampak pada bagaimana cara orang lain melihat dan memperlakukan kita, sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, membersihkan diri dengan menyeluruh merupakan hal yang sebaiknya tidak terlewatkan. Langkah pertama yang terkadang penting untuk dilakukan adalah mandi memakai air bersih dan sabun mandi. Mandi dengan sabun pembersih yang baik bisa menghilangkan lemak, kotoran, dan baik bakteri yang menumpuk di siang hari dan mencegah masalah seperti bau badan. Seberapa sering frekuensi kita untuk membersihkan diri dengan mandi tentunya tergantung pada tingkat aktivitas fisik tiap orang. Namun, pada umumnya, mayoritas orang harus mandi setidaknya sekali sehari. Menggunakan sabun mandi akan efektif membantu kita terhindar dari kuman penyakit. Berbeda dengan mandi, kita mungkin hanya butuh mencuci rambut kita tiap 2 hingga 3 hari sekali. Hal ini sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing individu. Selanjutnya, materi dipaparkan oleh Dimas. Baik, terima kasih Jordi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Jordi. Penggunaan deodoran juga bisa membantu kita untuk lebih bersih dan percaya diri. Secara umum, deodoran bekerja dengan menutupi bau badan atau mengurangi jumlah keringat. Deodoran yang mengandung antiperspiran cenderung lebih efektif, terutama pada hari-hari ketika cuaca sangat panas di luar atau saat kita berencana melakukan olahraga. Selain tubuh, menjaga kebersihan mulut juga tidak kalah penting.
Menyikat gigi dan flossing harus menjadi rutinitas utama dalam keseharian kita. Meskipun sebenarnya akan lebih baik jika dilakukan tiap setelah makan. Menyikat gigi idealnya dilakukan saat pagi dan malam hari. Dengan menyikat gigi yang benar dan rajin, kita bisa terhindar dari resiko terkena bau mulut, gigi berlubang, penyakit gusi, dan berbagai masalah lainnya. Ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, tangan kita sebenarnya menjadi tuan rumah bagi kuman dan bakteri berbahaya. Untuk mencegahnya, masuk kuman ke dalam tubuh kita dan menyebabkan penyakit, sangat penting untuk mencuci tangan secara menyeluruh dengan sabun antibakteri, terutama pada saat-saat penting, seperti misalnya setelah menggunakan toilet, setelah bersentuhan dengan seseorang yang sakit, dan sebelum makan. Untuk menjaga tubuh tetap segar dan bersih, kita juga perlu mencuci pakaian dan perlengkapan tidur secara teratur. Pakaian dalam dan pakaian lain yang dikenakan langsung bersentuhan dengan kulit harus diganti setiap hari. Sedangkan untuk spray tempat tidur bisa dibersihkan paling tidak setiap minggu. Sekian pemaparan dari saya. Baik, itu tadi pemaparan dari Dimas. Apakah Keisha bisa mengerti pemaparan dari kami? Jadi kebersihan ini banyak ya jika dijabarkan. Terima kasih atas informasinya. Saya akan menjalankan sebisa saya. Baik, mungkin itu aja ya, biar singkat ya wawancaranya ya. Kami tutup wawancara pada hari ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 17, Arteri IAK Komunis, dengan saya sendiri Nadia Syifasana dan teman saya Faidatul Aliyah. Baik, kali ini kami akan mewawancarai saudari mengenai penyakit yang marak di masyarakat sekarang. Mungkin dari Alia bisa menanyai biodata dari Nur Azmi Sari. Baik, mungkin bisa diberitahu untuk nama dari narasumber. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Sari. Untuk umur? Umur saya 18 tahun. Pekerjaan narasumber? Sekarang saya seorang mahasiswa. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Nadia. Baik, dari Nur Azmi Sari, apa yang Nur Azmi Sari tahu tentang penyakit yang sekarang marak terjadi di masyarakat? Menurut pendapat saya sendiri, yaitu penyakit seksual. Dari saudari Nur Azmi Sari, apakah mengetahui apa itu penyakit menular seksual? Menurut saya itu penyakit menular seksual, yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan intim. Baik, izinkan saya Nadia Syifasana dan Faidatul Aliyah untuk memberi edukasi kepada saudari Nur Azmi Sari mengenai penyakit menular seksual. Menurut pengertiannya, penyakit menular seksual ialah infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman dan bisa disebabkan melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Sedangkan penyebabnya adalah virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh yang dapat dikarenakan berhubungan intim secara oral vaginal atau anal yang tidak aman. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan resiko terkenanya penyakit menular seksual. Selain itu, penyakit menular seksual ada beberapa jenis. Yang pertama ada gonorea, infeksi genital non-spesifik atau uretiritis non-spesifik. Terus ada sifilis, ada ulcus molle atau chancroid, ada lymphogranuloma venerum atau LGV atau bubo. Terus ada vaginosis bakterial, ada herpes genitalis, ada kondiloma acuminata, HIV, dan terakhir ada trichomoniasis. Mungkin penjelasan selanjutnya tentang edukasi ini dijelaskan oleh saudari Faidatul Aliyah. Terima kasih. Saya izin untuk menjelaskan. Jadi untuk gejalanya sendiri, pertama, mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri pada saat berhubungan seks, kutil ataupun memar, sakit panggul,
vagina terasa panas ataupun gatal, terjadinya keputihan abnormal, mungkin juga adanya cairan pada penis selaku laki-laki, dan juga buang air kecil terasa menyakitkan ataupun panas. Lalu untuk diagnosisnya itu melakukan tes laboratorium seperti tes darah untuk mengetahui virus HIV ada ataupun tidak. Lalu untuk pencegahannya sendiri bisa dilakukan dengan hubungan seksnya yang tidak dengan orang banyak, jadi satu pasangan saja, lalu juga untuk rutin cek kesehatan dan pembersihan vagina, lalu lakukan dengan menggunakan kondom dan juga vaksinasi. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, mungkin ini saja edukasi dari kami berdua. Apakah saudari bisa memahami apa yang kami sampaikan? Baik, saya bisa memahami. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan yang kami sampaikan. Mohon maaf sudah mengganggu waktu saudari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Permatasari dengan NIM 21109113200009 dari kelompok 17 Anteri Ilyaka Komunis. Di sini juga saya bersama dengan teman saya yang bernama Divandila Ardinta Cahyani. Kepada saudari Divandila dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Divandila Rinta Cahyani dengan NIM 2110911220048. Nah, di sini juga kita kedatangan narasumber atas nama Saudari Andrea Vinkesta. Kepada Saudari Andrea Vinkesta dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Andrea Vinkesta Nuraini Surya, bisa dipanggil Andrea. Saat ini saya berdomisili di Kota Malang dan juga saya menjabat sebagai seorang mahasiswa di FKUMN. Saya kembalikan lagi. Nah, di sini juga kita ada topik yang pertama yaitu ada mental health, yang kedua ada kebersihan, yang ketiga ada penyakit menular seksual, yang keempat ada COVID-19 dan vaksin. Kepada Saudari Andrea, menurut Anda yang menjadi pusat perhatian saat ini, materi atau topik yang mana ya? Terima kasih atas waktunya, izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi, saat ini kan lagi pandemi, lagi seru-serunya pandemi. Nah, menurut saya yang paling menarik adalah COVID-19. Saya kembalikan lagi. Nah, di sini saya juga akan menanyakan kepada Saudari Andrea, apakah Anda tahu tentang COVID-19 itu? Baik, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya pribadi, saya cukup mengerti tentang COVID-19 ini. Salah satunya adalah COVID-19 ini adalah penyebab saat ini terjadinya pandemi di seluruh dunia. Menurut saya seperti itu, saya kembalikan lagi. Di sini saya akan mengedukasi tentang COVID-19 itu. Jadi, COVID-19 itu adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini sangat berbahaya bagi kita. Dan juga saat ini banyak juga yang meninggal akibat COVID-19 ini. Di sini juga saya akan menanyakan tentang apakah ada dampak dan perubahan setelah pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi, cukup banyak yang terjadi setelah akibat COVID-19 ini. Salah satunya, sebelum kita menjalani COVID-19 ini, maksudnya pandemi COVID-19 ini, kita itu bebas untuk berpergian, bersekolah, dan juga lain-lain. Namun karena adanya COVID-19 ini, kita jadi terbatas ruang geraknya. Kita tidak bisa ke tempat wisata, kita tidak bisa ke luar kota, luar negeri. Yang paling parah, kita tidak bisa bertatap muka di sekolah.
Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, di sini juga saya akan mengedukasi. Jadi selama pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa berpergian yang kita mau. Jadi kita tuh harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadinya penularan COVID-19 ini pada kita. Jadi kita harus menjaga jarak, menggunakan masker, dan protokol kesehatan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diva Adinta Cahyani dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ke Mbak Andrea. Untuk pertanyaan pertama, untuk pencegahan COVID ini, Mbak Andrea tahu nggak sih beberapa caranya, Mbak? Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab. Kalau menurut saya, untuk mencegah COVID-19 ini, salah satunya kita itu harus mengikuti peraturan pemerintah, seperti menerapkan prokes, dan juga kita perlu melakukan vaksinasi. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Diva. Terima kasih. Selanjutnya, untuk program vaksinasi sendiri, Mbak, menurut Mbak Andrea saat ini kayak gimana? Baik, ada. Saat ini program vaksinasi ini berjalan cukup lancar karena adanya peraturan pemerintah yang melarang masuk mall destinasi. Jadi itu cukup menarik perhatian masyarakat. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Diva. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya, betul apa yang dikatakan oleh Mbak Andrea tadi mengenai pencegahan dan juga vaksinasi COVID. Mungkin saya akan memberikan sedikit edukasi, Mbak, mengenai pencegahan COVID itu tadi. Betul, ada vaksinasi, juga pakai masker, physical distancing juga, sama sering-sering cuci tangan ya, karena penyebaran dari COVID-19 ini kan melalui droplet. Jadi untuk nempel di tangan itu sangat rentan. Jadi dengan menggunakan sabun saat mencuci tangan itu dapat mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Lalu untuk vaksinasi tadi, karena di Indonesia sendiri sudah ada 4 vaksin, ada Sinovac, Pfizer, Moderna, sama AstraZeneca. Jadi diharapkan semua masyarakat dapat melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali, karena juga pemerintah menganjurkan dan juga vaksinasi sendiri sudah terbukti aman. Untuk penjelasan dari saya, sekian. Ada tanggapan dari Mbak Andrea? Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Diva dan juga Mbak Cindy. Menurut saya sangat bermanfaat. Nah, saya kembalikan lagi. Terima kasih kembali kepada Mbak Andrea. Sebelumnya, terima kasih banyak Mbak sudah bersedia menjadi narasumber kami. Semoga COVID ini segera hilang ya dari Indonesia. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.